Bu, Angkat teleponnya. Bu, Keke sebentar lagi akan melahirkan. Kalau hari ini ibu nggak datang, mulai sekarang kita putus hubungan sebagai ibu dan anak. Lin Fan, selamat ya, sebentar lagi jadi ayah nih. Jangan lupa undang aku ke pesta bulanannya ya. Pasti. Pak, Bu, tenang aja. Pasti nggak apa-apa. Lin Fan, aku bilang apa? Pastikan dokter pribadi selalu di sebelah Keke, tapi biarkan Keke melahirkan di rumah sakit biasa. Maaf, ini memang kesalahan aku, tapi rumah sakit tingkat 3 ini punya kemampuan yang cukup kuat. Pasti tidak akan ada masalah. Semoga saja begitu. Keke memang sial. Sampai harus menikah sama kamu, orang yang tidak berguna. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Silama, ibu dan anak sehat, lahir bayi laki-laki yang gemuk. Anak, Tunggu di luar. Masuk duluan, tanya Keke. Tunggu dia setuju dulu, baru kamu masuk. Aku. Pak Direktur, Anda akan punya cucu. APA? Kuku? Lia ini pesan dari Tuan Muda barusan. Mereka sekarang ada di rumah sakit pusat. Pak Direktur, tahu Anda marah pada Tuan Muda. 2 tahun lalu, Tuan Muda pergi dari rumah demi menikahi Chen Ke. Juga menolak pernikahan dengan putri keluarga besar. Tapi, sudah lama sekali. Tidak bisa terus begini. Kamu benar. Jadi, siapkan buku tabungan 1 miliar rupiah, kirimkan. Anggap saja, ini hadiah dari nenek untuk cucu. Tunggu. Suruh seseorang siapkan hadiah, pergi sendiri ke rumah sakit. Kalau perempuan ini tahu diri, terima dia jadi menantu. Apa yang dulu tidak kuberikan saat menikah, kali ini aku akan menggantinya. dasar kurang ajar. Hari ini adalah Arribage ya Tuan Zhang dapat Kukuema. Beliau khusus meminta kami siapkan hadiah besar untuk Nyonya Muda, tapi kamu malah bermain-main dengan perempuan di sini. tenang saja, ayah. 4 hadiah besar ini sudah aku siapkan sejak lama. APA? Sudah siap. Bagus, memang cocok jadi anakku, Li Tiansheng. Kalau kamu bisa menyelesaikan ini dengan baik, perusahaan kita, Jinghua, bisa sepenuhnya masuk ke kapal besar Suehua Group. Mulai sekarang, kita akan melesat tinggi. Tuan Muda Li. Ingin dapatkan Chen Ke? Cepat ke rumah sakit pusat. Hari ini benar-benar banyak kabar baik. Rumah sakit pusat? Menantu Nyonya Jiang sepertinya juga ada di sana. Ayah, Kalau begitu, aku bawa hadiahnya dulu dan tunggu di depan rumah sakit. Baiklah, silakan pergi. Keke, aku sudah bilang sebelumnya, kamu seharusnya tidak menikah dengan Lin Fan. Tidak punya rumah untuk menikah, mas kawinnya hanya 18.800.000. Kamu cantik sekali. Sia-sia bersamanya. Yue, bicara soal itu sudah terlambat. Kita sudah punya anak. Malam. Sama sekali tidak terlambat. Dengarkan aku nanti. Aku akan membuat Lin Fan mengganti utang padamu selama ini. Yue, sahabat terbaikku, aku percaya padamu. Ini, Lin Fan. Apa yang terjadi? Bukankah ayah anak itu, kenapa tidak bisa masuk kamar? Kakak, hubunganmu sama istri baik? Hah? Ini, baru saja melahirkan. Sudahlah, Kalian masuk saja. Keke, kamu benar-benar sudah berjuang keras. Lin Fan, demi kamu, Keke hampir kehilangan nyawanya saat melahirkan anak. Mau bilang itu saja? Tentu saja tidak. Keke, suplemen sudah aku beli, dan aku hubungi perawat bayi. Dia akan merawatmu dengan baik. Lin Fan, kamu laki-laki atau bukan? Teman-teman melahirkan anak, tidak ada yang seperti kamu, tidak peduli istri.
Maksudmu apa? Lin Fan, aku tak mau menyusahkan. Temanku yang punya anak menyiapkan 100 juta hadiah kelahiran. Keluarga kita, Keke, lebih buruk dari mereka? Apa? Minta mahar 1 juta? Kenapa? Kamu merasa itu terlalu banyak? Keke dulu bunga sekolah kita. Menikah denganmu, orang lain merasa dia tidak pantas. Sekarang punya anak, mahar segitu saja. Kamu mau Keke dihina terus sama orang lain nanti? Bukan begitu maksudku. Aku tahu aku salah sama Keke. Aku janji memperbaikinya. Memperbaiki? Bagaimana kamu memperbaikinya? Aku tidak mau bicara soal ini sekarang. Aku ingin melihat anak kita dulu. Anakku. Lin Fan, anakmu sudah dibawa pergi. Jika belum siap dana mahar, kamu tidak akan bisa bertemu anakmu. Kamu membawa anakku pergi? Iya. Kapan kumpulkan uang, kapan bisa bertemu anakmu? Wang Yu. Aku ayah kandung anak itu. Apa hakmu melarangku menemui dia? Ayah kandung? Apakah kamu sudah menjalankan kewajiban sebagai ayah? Sebagai suami? Selain itu, ini juga keinginan Keke. Apa? Keke, apakah itu juga keinginanmu? Lin Fan, Aku bukan ingin uang 1 juta. Aku hanya ingin sikap dari kamu. Keke, kita sudah menikah 2 tahun. Semua gajiku aku serahkan padamu. Kamu tahu berapa uangku lebih dariku. Dari mana aku bisa keluarkan uang 1 juta ini? Keke, sekarang mana ada pria nggak punya uang? Dia nggak mau kasih ke kamu, dia bohongin kamu. Keke, aku benar-benar gak sembunyikan uang sedikit pun. Kita ini suami istri, kita satu keluarga. Kamu lebih percaya orang luar daripada percaya aku? You are sahabat terbaikku bukan orang luar. Aku percaya padanya. Keke, jangan percaya sama dia. Kamu tidak punya uang pribadi, pinjam uang saja. Sekarang banyak pinjaman online berbunga atau cicilan. Kalau memang niat, nggak perlu diajarin. Kalau benar cinta Koko, banyak cara kumpulin uang. Maksudnya apa? Kalian nyuruh aku pinjam uang? Ini agak keterlaluan. Meskipun aku tahu kamu mau yang terbaik untuk Koko, tapi kamu nggak ingin mereka ayah dan anak bertemu. Terlalu. Iya Yuer, bagaimanapun juga, kamu harus bawa anaknya pulang dulu. Paman, Tante, percayakan ini padaku. Koko menikah dengannya bertahun-tahun, banyak penderitaan dialami. Kini saatnya kita tagih. Nanti, bakal sulit. Ini. Dengarkan pendapat Yuer. Kamu kok jadi bingung begini? Selama ini kita lihat sendiri gimana Xiao Fan memperlakukan Keke, walau dia gak kaya. Tapi dia gak pernah biarin Keke menderita sedikit pun. Dia juga selalu hormat sama kita kayak orang tua kandungnya. Menantu begini, di mana lagi kamu bisa cari? Keke, jangan dengar omongan Yuang yang ngawur. C'est pas bawa anak itu kedua, biar Xiao Fan lihat. Om, kenapa Om belain orang gak guna? Emang Om gak pengen Keke hidup lebih baik ke depannya? Om pikir Keke gak pantas dapat uang ini? Keke, tenang. Meski orang tua kamu gak dukung, aku selalu di sisimu. Kamu mau bikin aku marah ya? Ah, ayah, jangan khawatir. Serahkan saja ini padaku, tenang saja. Uang ini, aku akan pinjam. Xiao Fan. Ini salah ayah, yang tidak mendidik anak perempuan dengan baik. Permisi, Nona Chen keada di sini? Maaf, Anda siapa? Ditugaskan Ibu Lin Fan mengantar hadiah untuk cucunya. Amplop hadiah. Ini amplop hadiah. Lihatlah, Kalian semua lihatlah. Ibu Lin Fan, ternyata sama pelitnya dengan Lin Fan. Bahkan amplop hadiah untuk cucu pun tipis banget. Keke, lihat, begini sikap mereka. Pria merasa segalanya setelah menikah, tidak menganggap perempuan penting. Lin Fan. Jika tak mau memberikan 1 Tidak perlu beri. Mama, percaya padaku. Uang ini tidak akan kurang. Ibuku, dia peduli pada aku dan anaknya Keke. kurang, tebalnya 1000 mungkin gak nyampe. Keke, lihat baik-baik, ini nih yang namanya laki-laki. Uang 1 juta itu pasti aku bantu ambil balik. Sahabat terbaikku. Aku percaya padamu. Uangnya berapapun, lebih baik kita buka dan lihat. Buka ya buka, masa dari amplop sekecil ini ada miliarannya sih. Ya, siapa tahu?
Apa ini? Buku tabungan? Lin Fen, zaman apa ini masih ada yang pakai buku tabungan? Orang tuamu mungkin. Petani dari desa terpencil ya? Suami. Ini bukan nyata, kan? Apa aku lagi mimpi? Xiao Fan ini, anak yang perhatiannya. Ternyata ibu tetap dengar kabarnya. Dia bukan gak peduli sama sekali. Kakek, sekarang, bolehkah aku melihat anak kita? Oke, akan bawa kamu ke sana. Kakek, jangan pergi. Dia membohongimu. Bohong. Ini. Iya. Lin Fen, kapan muncul ibu yang mau keluarkan 1 miliar? Iya, aku juga ingat saat menikah, keluarga Lin Fen tidak hadir. Kalaupun kita pikirkan lebih jauh, Lin Fen, kalau keluargamu sekaya itu, kenapa tidak mampu beli rumah untuk menikah? Masih tinggal sewa bareng kakek. Lalu, orang ini dan buku tabungan ini maksudnya apa? Apa maksudnya apa lagi? Dia cari aktor, bikin drama sendiri. Mau hibur kamu. Setelah bawa anak pulang, buku tabungan jadi tak berguna. Apa? Lin Fen bilang ke aku. Mereka, kamu sewa sebagai aktor, kan? Kek. Bukan seperti itu. Ada beberapa hal yang memang sulit kujelaskan padamu. Pikirkan, kita berteman bertahun-tahun. Pernahkah aku berbohong? Kalau tidak percaya, tanya Ban, dan kamu tahu kebenarannya. Konfirmasi? Memangnya apa yang dikonfirmasi? Kamu cuma memanfaatkan kepercayaan kakek untuk menyebar kebohongan, kan? Kakek, kalau aku kamu, sudah merobek buku tabungan dan melemparnya ke wajah penipu. Jangan robek. Hiki. Tetap di sini, cukup 1 hari. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesalinya. Ini cuma secari kertas kosong. UR bilang ini palsu. Itu pasti palsu. Kakek, kamu gila ya? Gila, dia nggak gila. Jangan kira cara itu bisa nipu kami. Ibu bawa uang hadiah katanya. Kamu punya ibu? Kalau iya, pasti cuma pemulung. Cukup, Wang Yu. Kamu itu siapa? Pantasnya kamu malah hina ibuku. Berani kamu pukul aku? Kenapa pukul? Hari bahagia seperti ini, kamu orang luar bikin keributan di sini. Ngomong, anakku di mana? Kalau nggak bilang, aku akan terus bertarung. Kakek, dia memukulku. Dia nggak menghargai atau peduli padamu. Lin Fen. Dia sahabat baikku, nggak akan kubiarkan kamu memperlakukannya begitu. Kamu membiarkan dia memperlakukan aku seperti ini? Anakku lahir hari ini. Aku nggak diizinkan melihatnya. Dia melakukan ini untukku, tapi kamu nggak boleh memukul orang. Apalagi memukul seorang wanita. Kamu harus minta maaf sama Yu. Aku sudah minta maaf padanya, Chen Ke. Orang yang hidup bersamamu itu aku, bukan dia. Kakek, sudahlah. Aku terlalu ikut campur. Kalau Lin Fen tidak mau melihatku, aku bisa langsung pergi sekarang. UR. Perasaan di antara kita tidak akan terpengaruh oleh orang lain. Lin Fen. Kalau hari ini kamu tidak minta maaf, aku menceraikanmu. Anak kita tidak akan bisa kamu temui. Cerai? Kakek. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu mau cerai dengan aku hanya karena wanita itu. Aku tahu. Kamu mau minta maaf atau tidak? Baik. Baik. Aku minta maaf. Maaf ya. Aku seharusnya tidak memukulmu tadi. Tolong maafkan aku. Aku ingin kamu minta maaf. Yu, kamu sudah tidak marah, kan? Kamu sahabat terbaikku. Kalau kamu pergi, aku tak tahu harus cari siapa kalau diganggu orang. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi. Sudah cukup, Lin Fen. Daripada buang-buang waktu bicara, lebih baik cepat cari uang saja. Kakek. Aku akui, bisakah kamu? Demi hubungan kita selama beberapa tahun ini. Biarkan aku melihat anak kita sebentar saja. Aku bersumpah, uang mahar 1 juta ini
Bagaimanapun juga, aku akan cari cara untuk mengumpulkannya. Ngomongnya kayak kamu tersiksa. Keke waktu itu demi kamu. Menolak tawaran dari Nolak Lisha ngejar dia. Gara-gara ini, kamu utang budi sama Keke. Lisha dari perusahaan Jinghua. Bibi belum tahu. Anak bos besar grup Jinghua itu. Lisha, Sejak kuliah dia mengejar Keke, tapi Keke pilih kamu. Kalau enggak, dia sudah jadi nyonya besar. Sekarang, punya anak aja harus antri di rumah sakit. Kek, Yuer ngomong semua itu benar kok. Anak bodoh, kok bisa sebodoh ini? Menikah dengan keluarga kaya itu bagus. Anak pejabat manja, wanita cuma seperti pakaian. Kau biarkan Keke menikah, itu baru benar-benar bodoh. Xiao Fan, tidak peduli apa yang mereka ayah. Hanya mengakui kau sebagai menantuku. Ayah, meskipun sekarang aku memang belum sekaya Li Xiao. Tapi aku bisa menjamin rasa cintaku pada Keke 10 kali lipat dari dia. 100 kali lipat. Kamu rela lakukan apa saja? Coba ikut simulasi melahirkan. Simulasi melahirkan? Betul. Aku mau kamu simulasi melahirkan, lihat Keke. Sudah berkorban apa untuk kamu? Jangan keluarkan 1-2 masih terus beralas. IWR, ini tidak perlulah. Aku dengar simulasi melahirkan sangat menyakitkan. Koko, pengalaman melahirkan enggak sakit. Aku ingin lihat sejauh mana mereka bantu kamu. Kalau hal sekecil ini enggak mau dilakukan, gimana bisa bilang cinta sama? Kalau dia mau coba, aku bakal kasih lihat anaknya dulu, lalu suruh cari uang. Kamu benar. Lin Fan. Kamu mau coba atau enggak? Oke. Aku akan coba. Halo, Li Xiao. Kamu di mana sekarang? Aku sudah di rumah sakit pusat, sekarang di lantai bawah. Ke lantai 4, ruang simulasi persalinan. Keluarga Keke sudah tidak puas dengan Lin Fan. Kamu cuma perlu datang, tunjukkan sedikit kemampuan, pasti gampang dapatkan dia. Tapi, Tuan Li, soal keuntungan dibahas sebelumnya. Tenang saja. Jika aku menikahi Chen Ke, 1 juta milikmu. Baik, terima kasih, Tuan Li. Selesai, tunggu sebentar. Kita coba simulasi melahirkan. Ingin memberitahu beberapa hal penting. Simulasi melahirkan jangan lebih dari level 9. Lebih dari itu berisiko dampak permanen untuk tubuh. Tenang, kami mengerti. Saya ada urusan sebentar, akan keluar dulu. Kuku. Kalau kamu tambah level pelan-pelan begini, dia tidak akan merasakan apa-apa. Biar saya yang lakukan. Ketua, saat itu Anda melakukan itu juga demi kebaikan Tuan Muda. Saya rasa dia akan mengerti niat baik Anda. Cepat lagi. Saya ingin segera ke rumah sakit untuk melihat cucu pertama saya. Yuer, lebih baik jangan sekarang. Keke belum siap. Gunakan kesempatan ini untuk lihat apakah dia benar-benar mencintaimu. Lin Fan, jujur. Apakah mau memberi Keke uang mahar 100 juta? Tentu saja saya akan memberikannya. Tapi uang 100 juta itu, saya belum bisa menyediakannya. Tidak bisa dikeluarkan. Lalu, sekarang kamu punya uang berapa? 360 juta. Sekarang aku punya 360 juta. Aku bisa kasih semuanya ke Keke. Yuer, sepertinya dia nggak bohong. Kita sudahi saja. Keke, aku tulus peduli sama kamu. Aku kira pria ini punya tabungan, tapi dia cuma punya 360 juta. Kamu bunga sekolah, menikah sama orang miskin. Kamu benar-benar rela? Aku tidak rela, tapi gunanya, kita sudah menikah 2 tahun, dan aku punya anak dengannya. Kalau aku meninggalkannya, siapa yang mau denganku? Aku mau. Asalkan kamu mau bercerai dengannya. Aku, Li Jingze, bersedia menikah denganmu. Selesai bicara. Keke, ini siapa? Paman, Tante. Ini putra tunggal ketua grup Jinhua, Li Jingze. Ini orang yang sudah kuceritakan, yang ingin menikahi Keke. Dia itu Li Xiao. Masih jauh kalah dibanding grup Suehua. Tapi tetap saja, itu salah satu dari 10 perusahaan teratas di kota kita. Li Xiao, tadi kamu bilang mau menikahi Keke dari keluarga kami? Benar. Keke. Maaf.
Aku pikir setelah menikah dengan Lin Fan, hidupmu akan bahagia. Aku tidak pernah mengganggumu. Wang Yue bilang kepadaku 2 hari Hidupmu 2 tahun belakangan begini. Akhirnya aku bertekad untuk mencarimu. Kingza. Keke. Kamu mau meninggalkannya dan datang padaku? Kakek, bukankah kamu bilang seumur hidupmu? Diam. Ini bukan urusanmu. Kakek. Selama bertahun, Li Xiao menunggumu. Cerai dengan pria miskin itu, lalu jadilah nyonya besar di keluarga kaya. Iya, Kuku. Apa kamu masih mau terus hidup dengan Lin Fan, tinggal di rumah sewa dan harus naik bis setiap kali keluar? Tapi saya sudah punya anak. Saya tidak peduli. Anakmu boleh memakai nama keluarga saya. Saya akan memperlakukan dia seperti anak saya. Saya mencari pusat perawatan pasca melahirkan. Selain itu, Koko, tanda tangani. Ini 3 juta. Lin Fan si miskin itu seumur hidup tak akan dapat uang sebanyak ini. kalian gila. Kalian mau paksa keke selingkuh ya? Kek. Kalau berani cerai, anggap saja kamu nggak punya ayah seperti aku. Hadiah sudah siap belum? Ketua, semua sudah siap. Ayo pergi. Paman. Kenapa Anda menghalangi Keke menuju kehidupan yang lebih baik? Kalau dipikir, Anda cuma ayah biologis Keke saja. Pria selalu memihak pria. Aju. Keke, cepat tanda tangani ini. Kalau sudah tanda tangan, kamu langsung jadi nyonya besar di keluarga kaya. Lin Fan. Lihatlah. Kamu, pegawai kecil biasa kayak kamu, juga berani saingin cewek denganku? Aku nggak takut kasih tahu kamu, cewek model bekas kayak dia. Aku cuma main-main aja. Kalau udah bosan, aku bakal buang dia begitu saja. Anak sialanmu itu akan membawanya ke panti asuhan. Biar kamu nggak pernah lihat dia lagi seumur hidup. Li Jingzi, berani sekali kamu. Cuma pecundang kayak kamu. Berani melawan Li Xiao. Kakek, jangan percaya dia. Dia hanya bohongin kamu. Meski kamu cerai sama aku, dia nggak akan menikahi kamu. Dia malah akan kirim anakku ke panti asuhan. Apa? Kakek, pikirkan deh. Selama kita menikah, apa aku pernah bohong sama kamu sekalipun? Keke, jangan dengar omong kosong. Li Xiao itu tulus, sedangkan pria ini bayar aktor bawa buku tabungan palsu buat nipu kamu. Kata-katanya nggak bisa dipercaya. Penfeng. Aku tahu kamu takut aku ninggalin kamu, ada rasa cemburu. Tapi bukan berarti kamu bisa berbohong dan fitnah Jingje. Bohong? Kakek, kita ini suami istri. Kamu lebih milih percaya sama sahabatmu, sama orang luar. Tapi kamu nggak mau percaya sedikit pun sama aku. Baik. Kalian semua meremehkan aku. Chen Ke. Kamu hanya perlu beri aku anak itu, lalu kita cerai. Lin Fan. Kamu mau cerai sama aku? Iya. Cerai. Chen Ke. Kamu cukup beri aku anak itu, kita putus total. Pergilah jadi nyonya besar seperti yang kamu mau. Bagus sekali, Keke. Cepat cerai saja dengannya. Tinggalkan sampah ini, juga lepas dari beban itu. Benar-benar kabar gembira dobel.
Semoga kalian tidak menyesal. Menyesal? Aku khawatir otakmu sudah korsleting, ya? Cerai denganmu adalah keputusan terbaik yang pernah Keke buat dalam hidupnya. Keluarga Li menghadiahkan 4 hadiah besar untuk menantu Chen Ke. Hadiah pertama, Cette Univilla di Bleuterbe. Hadiah kedua, Sinsen Berlin, Crystal of Love. Tingkat ketiga, mobil sport edisi terbatas dunia. Tingkat keempat, saham perusahaan Xingyao Entertainment. Xiao Fan. Bu. Xiao Fan. Bu. Ada apa, Xiao Fan? Hati-hati, Bu, kenapa ibu datang? anak bodoh. Keke memberikan cucu besar untuk mama, bagaimana mungkin aku tidak datang? Selama bertahun-tahun ini aku juga sudah memikirkannya, Keke sebagai menantu, mama terima. Aku bahkan sudah mempersiapkan banyak hadiah untuk kalian, ayo sini, aku tunjukkan. Ini rumah terbaik di kota yang mama siapkan untukmu. Kelak ya, ini akan jadi rumah perkawinanmu dan Keke. Aku sangat puas. Terima kasih, Tante. Sini, biar aku pakaikan kalungnya untukmu. Mama. Aku dan Chen Ke sudah bercerai. Cerai. Dia melahirkan anak laki-laki. Sebenarnya ada apa ini? Apalagi, Dia merasa Lin Fan itu orang biasa. Dia nggak suka sama Lin Fan, bahkan pakai anak buat ancam dia. Minta mahar 1 juta. Katanya kalau nggak kasih uang, Dia nggak bakal biarkan ayah dan anak. bahkan maksa Lin Fan buat ikut pengalaman melahirkan, terus bantu orang luar buat nyiksa suaminya sendiri. Wanita macam ini, nggak cerai mau nunggu apa lagi? Cerai. Dia baru melahirkan anak laki-laki untukmu. Ada apa sebenarnya? Apalagi, mereka pikir Lin Fan itu orang biasa, nggak tertarik sama dia. Bahkan pakai anak buat ancaman, minta uang mahar 100 juta. Kalau nggak kasih uang, nggak biarkan ayah dan anak kenal. Bahkan maksa Lin Fan buat coba pengalaman melahirkan, bantu orang luar buat nyiksa suami sendiri. Wanita kayak gitu, kalau nggak cerai nunggu apa? Dia tuh naksir sama Li Xiao, mau jadi nyonya kaya dari keluarga terpandang. Tapi sayangnya, lihat deh hadiah-hadiah ini, Li Xiao dibanding Lin Fan gak tahu kalahnya sejauh apa. Chen Ke malah buang rejeki nomplok yang datang dari langit ini. Salah dia, salah pilih teman. Dia bodoh. Nasihat sahabatnya dia nurut banget, tapi suaminya bicara dia nggak pernah dengar. Iya, nggak dengar sepatah. Benerankah? Chen Ke, kok bisa sih rezeki sebesar ini malah hilang? Mau salahkan siapa? Salah dia karena pilih teman salah. Dia bodoh. Sama sahabat dia nurut banget, tapi omongan suaminya nggak pernah didengar. Iya, sama sekali. Benerankah? Kelihatannya hadiah-hadiah ini nggak ada hubungannya sama kamu. Lin Fan, bagaimana bisa sekejam ini? Bukankah kamu pernah bilang akan mencintai aku seumur hidup, takkan pernah meninggalkan aku? Kejam? Chen Ke. Saat tadi sahabatmu mencegah aku bertemu anakku, memaksa aku soal uang, kamu sedang apa? Saat aku menderita di dalam alas simulasi, kamu sedang apa? Andai saja kamu pernah percaya satu kata dari aku. Kita tidak akan bercerai, dan semua hadiah ini pun seharusnya jadi milikmu. Tapi kamu pernah percaya aku. Semua ini awalnya milikku. Milikku semua. Beware. Semua gara-gara kamu. Kalau bukan kamu, mana mungkin aku jadi bertengkar seperti ini dengan Lin Fan. Bu. Maaf ya. Hari ini membuat kunjunganmu sia-sia. Dan malah melihat kekacauan ini. 2 tahun lalu, aku seharusnya mendengar kata-kata Anda. Seharusnya aku tidak meninggalkan rumah demi wanita ini. Kalau berpikir begitu, ibu datang ke sini tidak sia-sia. Setelah ini, kamu masih mau menerima pengaturan dariku? Semua terserah Anda.
PAKaju. Ini laporan kuartal terakhir grup perusahaan. Rapat dihentikan, siapkan mobil, antar ke rumah sakit pertama Nanjing. Pak Yo, rapat ini sangat penting. Putra Direktur Jiang Suehua Group, Lin Fan, bercerai. Direktur Jiang mencari menantu. Kesempatan ini tak boleh lewatkan. Apa yang ditunggu? Di Nanjiang, banyak mengincar anak Direktur Jiang. Pak Yo, kita harus ambil inisiatif. Siapkan mobil. Tidak, saya akan antar Anda dengan mobil. Mari kita ucapkan selamat kepada Susi yang menjadi diva termuda dalam sejarah dinasti Xia. Baik, sekarang mari kita wawancara diva Susi. Apa rencanamu selanjutnya? Lin Fan Sirai. Iya, dan setahu aku, orang dari grup Yo sudah berangkat ke sana naik mobil. Yo Mia Oli, reaksinya cepat. Tapi menantu anak Direktur Jiang hanya bisa jadi aku. Hei, diva Susi, mau kemana? Menikah. Hah? Kamu ini, sekarang sudah jam berapa masih main piano di sini? Kakek. Keluarga Nian adalah keluarga terhormat di Nanjiang. Apa yang membuat Anda buru-buru? Masalah pernikahanmu, tentu saja. Anda tahu. Sejak kakak Lin Fan menikah, saya memutuskan tidak menikah seumur hidup. Tentu saja aku tahu. Kakek datang kali ini untuk memberitahu, Lin Fan sudah bercerai, dan Jiang Suehua sedang mencari pasangan. Kalau kamu tidak cepat, dia akan direbut orang lain. Kakek, kenapa nggak bilang dari tadi? Bu. Lagi lihat apa sih? Kamu bakal tahu sebentar lagi. Kakek, dia pakai buku tabungan palsu buat nipu kamu. Kali ini dia pasti bohong. Selesai, benar kan? Maksudnya, mereka itu pembohong. Iya, coba pikir. Lin Fan punya ibu, kenapa dia bilang ke kamu kalau dia yatim piatu? Karena ibunya perempuan desa yang nggak terpandang. Dia takut kamu nggak mau nikah sama dia. Wang Yu. Aku ngomong sembarangan? Kakek, lihat ini. HP dia pakai, baju dia kenakan, nggak ada merek. Wanita begini mana mungkin sanggup kasih hadiah mahal? Kodok dalam tempurung. Apa kamu nggak tahu, barang mewah sejati itu custom pribadi? Kamu bilang gitu, aku ingat sesuatu. Aku pernah lihat baju kayak gitu di majalah. Where ini? Lihat, mereka ketahuan. Kalau ibunya bisa pakai barang semahal itu, pasti barang itu palsu. Uang jajan segini, nggak bakal pelit. Uang jajan? Hebat banget. Kalau sekaya itu, kenapa biarin Lin Fan kerja 3 pekerjaan buat ngidupin keluarganya? Sekarang kelihatan Lin Fan cerai sama Keke, bawa barang palsu supaya anakmu terlihat keren. Idemu bagus. Sayangnya nggak mikir dulu, ini ada di depan siapa, sih? Maksudmu itu? Sertifikat rumah ini, kalung ini, sama dokumen ini, semuanya palsu? Benar, semua palsu. Kamu bilang itu palsu, Wang Yu. Kamu itu siapa sih? Aku bilang nggak tahu, di sini. Ada orang tahu kebenarannya, Tuan Mudali kita. Orang kelas atas, asli atau palsu, dia tahu seketika. Nggak perlu lihat lagi, 4 barang ini, nggak ada satupun yang asli. Karena barang asli, ada di keluarga kami, keluarga Li. Tuan Mudali, maksudmu apa? Hadiah-hadiah ini adalah ucapan selamat dari perusahaan Jinghua untuk Nyonya Muda Grup Suehua. Bagaimana bisa ada di tangan mereka? Dan kamu, Lin Fan. seorang rakyat jelata dari kalangan bawah, tampaknya tidak tahu ya, memalsukan aset penting seperti ini adalah kejahatan berat. Memalsukan aset penting seperti ini adalah kejahatan berat. Denken tuduhan ini saya. Sudah cukup buat ibu dan anak. Masuk ke penjara. Kakek, bukankah aku sudah mereka itu yang mengalir adalah darah orang miskin dari keluarga kaya. Berani melakukan tindakan ilegal. Lin Fan, aku tidak menyangka kamu seperti ini, keluargamu penipu. Aku menyesal. Dulu aku benar-benar buta, menikah denganmu. Chen Ke.
Kenapa dulu aku tidak sadar otakmu itu penuh kekacauan? Aku malas berdebat. Tanda tangan surat cerai. Berikan anak itu padaku sekarang. Kita jalan masing-masing. Jalur masing-masing. Ngomong jalur masing-masing? Orang seperti kamu, seumur hidup takkan bisa lihat anakmu lagi. Apa yang kamu bilang? Apa yang kamu bilang? Xiao Fan. Kakek, kamu lihat wajah asli pria itu. Suruh Tuan Li tangkap mereka, lapor polisi, masukkan ke penjara. Tuan Li, tolong bawa mereka berdua ke penjara. Tenang saja, Keke. Berani memalsukan hadiah untuk Nyonya Besar Snohua Group. Itu kejahatan berat. Aku tidak akan biarkan mereka pergi begitu saja. Abjau. Bawa dua penipu ini. Beranti. Om, Tante. Apa maksud? Dasar tidak tahu diri, belum cukup bikin masalah. Keke dan Xiaofan, pasangan yang baik-baik saja. Karena kalian malah cerai. Apalagi yang kalian mau? Kek. Kamu dan Xiaofan, mereka juga pasangan suami istri yang penuh kasih. Dengarkan kata-kata ayah. Serahkan anaknya kepada Sik Fan. Biarkan mereka bawa masalah ini. Cukup sampai di sini. Ayah, ini. Paman, Lin Fan dan mereka melanggar hukum. Pantaskah? Keluarga Li menangkap pelanggar hukum. Kenapa menghalanginya? Membantu pelaku juga pelanggaran. Apa itu penjara? Ayah dan ibu. Biar aku dan UR yang urus ini. Tuan Li. Ayah ibuku salah paham karena Lin Fan dan lainnya. Jadi, sebaiknya kau bawa mereka ke tempat lain untuk istirahat. Chengke. Berani sekali kamu. Keke, kenapa kamu jadi seperti ini sekarang? Ayahnya Chengke, orang biasa, mendidik anak seperti ini disayangkan. Berhenti. Li Jingze. Kamu bilang barang-barang ini palsu? Pernahkah kamu barang-barang ini baru saja diantar langsung oleh ayahmu, Li Tiansheng? Antar sendiri? Kamu, nenek tua, masih berani keras kepala ya? Li Tiansheng, Direktur Li, orang terkaya di kota ini, bekerja sama dengan Snohua Group, masuk 10 besar nasional. Barang diantar Direktur Li, masa? Kau ini presiden grup Suehua apa? Betul, aku adalah ketua grup Suehua, Jiang Suehua. Lin Fan adalah pewaris utama grup Suehua. Selesai. Grup Xuewa. Astaga. Dia kepala keluarga konglomerat, Raja Tunai Tiongkok, bernilai triliunan. Pemimpin dinasti keuangan. Jadi, Lin Fan adalah anak sultan paling top. Ini. Bagaimana mungkin? Kamu benar-benar satu-satunya pewaris grup Suehua. Betul. Aku memang pewaris grup Suehua. Kalau tidak, mana mungkin aku bisa memberikan uang hadiah 1 miliar ini? Ditambah lagi 4 hadiah berharga ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Karena dulu, aku tidak izinkanmu jadi menantu keluarga. Apa maksudmu? Dulu, aku susun pernikahan Xiaofan dengan putri keluarga besar. Tapi dia karena kamu, membatalkan perjodohan lalu kabur dari rumah. Aku awalnya pikir, lihat kalian hidup tenang selama 2 tahun ini. Aku pikir itu salahku. Kukira kamu sebenarnya gadis baik, menantu baik. Sekarang berpikirlah, untung waktu itu tidak membiarkan kamu masuk rumah, otak bodohmu hanya tahu menghabiskan uang. Tidak tahu akan membuat kami rugi besar. Baiklah, Lin Fan, ibumu ini aktingnya lumayan bagus ya. Aku rasa dia sudah jadi pelaku berani-beraninya menyamar jadi ketua grup Suehua. Kami menyamar lagi? Kalau bukan begitu, kalau yang lain sudah tertipu. Tapi hari ini, ada Tuan Li di sini. Tuan Li, telepon ayahmu. Benar atau tidak, segera terlihat. Benar. Kalian pasti bohong. Kalau ketua Jiang datang sendiri. Kenapa harus repot-repot meminta grup Jinghua untuk menyiapkan hadiah? Halo Jingze, suruh kirim hadiah untuk nyonya muda grup Suehua. Situasinya gimana? Di rumah sakit, aku ketemu seorang wanita yang mengaku sebagai nyonya Jiang. Aku mau tahu, dia itu beneran atau enggak? Tunggu sebentar. Hello, Jingze. Aku mau tanya, soal nganterin hadiah ke grup Suehua, gimana urusannya? Ayah. Aku lagi di rumah sakit sekarang. Di sini, ketemu wanita ngaku sebagai nyonya Jiang. Aku nggak tahu dia itu beneran atau enggak.
APA? Kamu ketemu Nyonya Jiang? Wanita itu pasti palsu. Ayah. Kenapa kamu begitu yakin? Sejauh yang aku tahu, Direktur Jiang sedang di luar negeri untuk urusan bisnis, jadi Urusan memberi hadiah. diserahkan pada kita saat ini. Mustahil dia ada di dalam negeri. Jinx. Ada yang menyamar sebagai Direktur Jiang. Itu pelanggaran serius. Kamu tidak boleh membiarkan mereka begitu saja. Berani sekali kamu, nenek tua. Benar-benar nekat, berani menghina Direktur Jiang. Kalau bukan ayahku yang bersaksi, aku pasti sudah tertipu olehmu. Iya. Lin Fan itu darahnya orang miskin. Mau jadi orang kaya, benar-benar bikin orang ketawa sampai gigi copot. Wang Yu. Kamu memang keras kepala, ya? Tenang saja. Lanjutkan saja. Nanti yang nangis. Nangis? Rasanya yang bakal nangis itu kamu. Sudah menyinggung kelompok Suehua. Dengan kekuatan mereka, ibu dan anak nggak akan hidup tenang. Lin Fan. Sampai kapan keras kepala? Pak Li kelompok Jinghua. Turun tangan untuk membuktikannya. Kamu berpura-pura. Apa kamu anggap aku, Chen Ke, bodoh? Kamu nggak bodoh. Kalau kamu nggak bodoh, tak ada orang bodoh di dunia. Chen Ke. Aku benar-benar ingin nanya sama kamu. Kamu nurut banget sama Wang Yu? Kamu ini anjingnya Wang Yu, ya? Kakak. Aku percaya Yul karena dia baik sama aku. Dan kamu, waktu kamu ngejar aku, kamu bilang tulus, mau baik sama aku. Tapi sekarang, cuma kebohongan. Lin Fan, aku kasih tahu kamu, mulai sekarang aku nggak bakal percaya satu kata pun dari kamu. Selesai ngomong. Ketawa kenapa? Dulu bilang yatim piatu, sekarang muncul ibu penipu. Ada pengemis muncul jadi ayah ya? Kamu bilang apa? Xiao Fan. Jangan peduli orang kayak gitu. Nampol dia malah bikin tangan kita kotor. Aku mau lihat, dia bisa teriak sampai kapan. Ayo, terus acting. Kalian kayaknya terlalu serius berperan deh. Baiklah, sekarang aku bikin kalian sadar. Ini nih. Pantas disebut cinta kristal? Menurutku ini cuma sekumpulan kaca pecah. Iya, cuma sekumpulan kaca pecah. Wang Yu, apa yang kamu lakukan? Ini perhiasan terbaik di dunia. Kalau rusak, bisa ganti? Aku, bisa ganti atau enggak? Cuma seonggok kaca biasa. Aku bisa beli sebanyak yang mau. Kalian kan suka acting, ya? Aku kasih kalian kesempatan buat acting. Aku kasih kalian pamer. Keke. Ikut aku. Kita robek barang palsu ini. Lihat, mereka bisa lanjut acting nggak? Chen Ke. Aku kasih tahu kamu. Semua ini benar-benar nyata. Demi hubungan 2 tahun sebagai suami istri. Sarankan jangan ikut dia gila. Kalau tidak, sisa hidupmu akan dipenjara. Penjara. Menurutku kamu yang habiskan hidup di penjara. Kamu pecundang nyamar jadi orang lain dan bikin barang palsu. Keke, jangan peduli. Ikut aku robek. Kek. Beranti. Camus. Kalau kamu masih anggap aku jangan robek. Nak. Jonggon Donggar Omonggon Wang Yigre. Kalau semua ini terjadi, seluruh hidupmu akan hancur. Ayah, ibu. Barang ibunya Lin Fan. Bagaimana mungkin itu asli? Dan legit. UER seperti saudara kandungku, tidak mungkin membohongiku. Tidak. Jeonggon. Keluarga Chen kami di sepanjang hidup. Apa salahku ini? Ayah, ibu. Kalian jangan khawatirlah, barang-barang ini, semua palsu dan tiruan. Kita sobek saja, bagus, agar tidak merugikan orang lain. Dosa langit masih bisa dihindari. Dosa sendiri tak ada ampun. Chen Ke, separuh hidupmu yang tersisa. Hancur karena ulahmu sendiri. Oh. Aku rasa orang yang menghancurkan hidup dia itu kamu, kan? Jangan kira aku nggak tahu kamu pura-pura jadi pewaris grup Suehua. Kamu mau bikin kebalik ke kamu, kan? Toh kamu cuma pecundang, dari keluarga miskin, tanpa ke. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu, mau ngomongin anakku?
Berani kamu pukul aku. Berani kamu pukul aku. Anakmu itu, penipu tidak berguna. Untung Keke baik hati, kalau tidak, kira-kira siapa yang... Sama anakmu itu. Begitu ya, yang ngejar anakku, antri di luar sana. Orang seperti dia. Kalau bukan karena Xiaofan dulu suka padanya, antri pun dia nggak bisa dapat giliran. Keke, aku kok nggak tahu, Lin Fan sehebat itu, sampai perempuan berebut menikahinya. Belum tentu. Mereka suka banget acting sih. Siapa tahu bayar mahal buat panggil ibu-ibu tua biar antri acting. Nggak laku ya nggak laku. Biar dia cepat sadar realitas saja. Siapa bilang Lin Fan tidak ada yang mau? Lin Fan, Kami semua mau menikah denganmu. Lin Fan, kami semua mau menikah denganmu. Ini Yao Miaoli. Pewaris grup Yao, CEO termuda di Daxia. Meski bisnisnya tidak sebesar grup Suehua, Tapi, itu tetap puluhan kali lipat dari perusahaan Jinghua. dia, Kenapa suka Lin Fan yang nggak berguna? Itu Su 11, bintang baru yang sedang naik daun, bahkan disebut ratu tanpa mahkota di dunia hiburan. Wanita memakai cheongsam, kalau tidak salah ingat. Putri keluarga terhormat di Dacia. Putri utama keluarga Nian. Salah satu tokoh terkemuka di dunia jaringan orang-orang paling top. Ini. Gadis-gadis luar biasa di Sia. Mana mungkin semua menikahi Lin Fan? tunggu. Ini. Gadis-gadis luar biasa di Sia. Mana mungkin menikahi Lin Fan? Tidak mungkin. Ini pasti halusinasi. Kenapa kalian datang ke sini? Kak Lin Fan. Aku lihat postingan Bujiang soal cerai kamu, jadi langsung ke sini. 2 tahun lalu menolak aku. Aku tak mau melewatkan kesempatan. Manis sekali. Gerakanmu cepat juga, ya? Bukankah katanya putri keluarga Nian paling anggun dan sopan? Ini apa namanya anggun? Tuan Zhu, Apa kamu salah orang? Dia itu cuma pecundang yang suka menipu. Dengan status Anda, bagaimana bisa Anda menyukai? Kurang ajar. Lin Fan, pewaris pertama grup Suehua. Pernikahan saya dengannya adalah takdir yang sempurna. Mana bisa kamu berani menggonggong di sini? APA? APA? Ternyata Lin Fan benar-benar pewaris pertama grup Suehua. Lalu wanita ini adalah ketua grup Suehua, Jiang Suehua. Chen Ke ini. Kenapa nasibnya begitu bagus? Aku dan dia nggak ada bedanya. Kenapa? Kenapa dia selalu lebih baik dari aku sejak kecil? Bahkan menikah saja bisa dapat laki kaya dari keluarga rahasia. Kak Lin Fan. Siapa yang menyakitimu seperti ini? Li Jings, beraninya. Perusahaan Jinghua, yang seperti semut, berani kurang ajar pada Bibi Jiang dan Lin Fan. Mulai hari ini, Grup Yo memutus semua kerjasama dengan perusahaan Jinghua. Dan juga, akan melancarkan serangan besar-besaran di pasar saham. ZHyo, aku salah. Aku benar-benar bodoh. Beri aku kesempatan kali ini. Mulai hari ini, semua bintang di Daxia memasukkan Jinghua KI daftar. Hentikan dukungan dan promosi untuk perusahaan Jinghua. Keluarga Nian akan member Husemua Institute. Hentikan lisensi paten dan kerjasama penelitian dengan Jinghua. Selesai sudah. Grup Yinghua. Panggil orang dari keluarga Li. Semuanya sudah habis. Semuanya sudah habis. Menurutmu, siapa yang paling memuaskan dari keputusan kami bertiga? Selesai menunggu. Dari 3 orang ini, kamu paling puas dengan siapa? Ini. Xiaofan, mereka Betty, Daizelu Huaxia, wanita yang paling luar biasa, layak menjadi menantu anak saya, Jiang, pilih salah satu dari mereka saja. Lin Fan, kita semua bergerak di bidang bisnis. Kita menikah. Aku akan membantu karirmu. Ini memilih istri, bukan memilih mitra. Lin Fan pilih aku suruh umumkan kabar. Aku mau beritahu seluruh bahwa kau adalah suami. Lin Fan kakak, kita tumbuh bersama, cinta masa kecil. Jangan begitu kalian.
Aku mengabaikan pria yang mencintai sepenuh hati. Pria hebat, aku menjauhkan dia dariku. Kalau saja kita tidak bercerai, bukankah aku sekarang jadi nyonya muda grup Suehua? Lin Fan, aku dan UR salah paham kamu. Kami minta maaf padamu. Dan tentang perjanjian cerai ini. Kita jangan cerai, oke? Kamu itu, maafkan aku kali ini saja. Jangan cerai. Aku nanti akan jadi istri yang baik. Percaya padaku kali ini, ya? Terlambat. Sudah selesai. Istri baik bisa bawa keberuntungan 3 generasi. Istri bodoh menghancurkan segalanya. Chen Ke. Otak seperti kamu. Berapa banyak harta bisa kamu habiskan? Masih mau hidup dengan baik. Kamu dan sahabat baikmu ini. Pergi hidup di penjara saja. Lin Fan. Apa maksudmu? Chen Ke. Kamu dan Wang Yu merusak properti ini. Ditambah lagi dengan kesengajaan melukai. 2 tuduhan ini sudah cukup untuk membuat kalian mendekam di penjara seumur hidup. Aku tidak mau masuk penjara. Lin Fan, kita ini suami istri, kan? Aku sudah melahirkan anak untukmu. Kita punya anak. Kamu tidak mau anak itu lahir tanpa ibu? Kalau dia anaknya Xiao Fan, aku sih bisa saja memaafkan kamu. Bu, itu cucu Anda. Aku hanya pernah bersama Lin Fan. Itu pasti cucu Anda. Benarkah? Hasil tes DNA menunjukkan dia tidak ada hubungan darah. Ini tes DNA yang aku minta untuk dipercepat. Coba lihat baik-baik. Gimana mungkin? Gimana mungkin gak ada hubungan darah sama Lin Fan? Pasti ini gak benar. Lin Fan, aku gak pernah nyakitin kamu. Percaya aku gak nyakitin kamu. Chen Ke. Aku pikir kamu cuma punya sedikit emosi. Suka manja dan cari perhatian aja. Semua itu aku tahan. Tapi sekarang, kamu bikin aku muak. Shenke. Menikah dengan Lin Fan adalah berkah besar untukmu. Tapi kamu nggak menghargainya, bahkan berkhianat sama dia. Memang nggak tahu diri banget. Tapi ini hal bagus. Kalau dia nggak cerai, gimana kita bisa punya kesempatan? Aku khawatir soal jadi ibu tiri, tapi sekarang gak masalah. Lin Fan, aku kasih kamu anak. Lin Fan, percayalah padaku kali ini. Aku benar-benar gak ngelakuin hal yang bikin kamu kecewa. Dengar dulu penjelasanku. Lin Fan. Ibu mertua. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Keke, Dia memang mudah dipengaruhi orang lain, tapi tidak ada masalah dengan kepribadiannya. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Betulkan, Lin Fan, mungkin ada kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita coba tes DNA sekali lagi? Tidak perlu. Aku percaya pada ibuku dan diriku sendiri. Aku benar-benar tidak melakukannya. Tolong jelaskan pada Lin Fan. Anak itu benar-benar anaknya. Apa perlu dijelaskan? Keke, meskipun kamu tidak mengkhianati Lin Fan, tapi anak yang kamu lahirkan bukan anaknya. Kamu, maksud kamu apa? Keke, menikahi kamu dan ingin anak laki-laki. Dia ingin keuntungan di tangannya. Aku menduga hari ini datang. Jadi saat kamu program kehamilan, aku membuatkan bayi tabung untukmu. selesai sudah. Kenapa? Kenapa kamu memperlakukan kekeku seperti ini? Dia dendam besar? Kenapa kamu tega menyakiti? Aku lagi bantu Keke. Gimana tahu Keke bahagia setelah nikah sama Lin Fan? Nanti paling nggak, kamu gak bakal kehilangan semuanya. Chen Ke. Ini teman baik yang kamu pilih? MA. Aku agak capek. Urusan selanjutnya. Biar tim hukum perusahaan tangani. Kerugian atas barang yang dirusak Chen Ke dan Wang Yu. Biarkan mereka ganti rugi sesuai harga, kalau 7 hari belum ganti rugi. Kamu dan sahabat baikmu akan sama-sama masuk penjara.
Sulin, urus masalah ini. Baik. Xiao Fan, ayo kita pulang. Selesai urusan. Lin Fen, dengarkan aku jelaskan. Lin Fen, aku benar-benar tidak tahu soal ini. Kalau aku tahu, aku tidak akan melakukan ini. Kenapa lakukan ini? Kamu tahu ini mencelakai aku, kan? Keke, mana mungkin aku mencelakai kamu? Ini semua demi kebaikanmu. Aduh. Ayahnya anak ini, kamu nggak apa-apa. Teman seperti apa yang kamu pilih ini? Salah pilih teman. Salah pilih teman, memang. Demi Keke, aku panggil Paman Chen. Kamu harus hormat sama aku. Semua ini demi Keke. Ayah kandung anak ini bukan orang sembarangan. Begitu kita bisa menghubunginya, jangan cuma soal ganti rugi, bahkan suruh Lin Fen dan ibunya sujud minta maaf sama kalian itu bukan hal mustahil. Tunggu saja. Apa maksudmu? Kamu pernah dengar Sinergi Tech Group? Pernah dengar. Itu perusahaan energi baru terkemuka di dunia. Akan berkembang pesat, masuk 500 perusahaan terbaik dunia. Maksudmu, ayah anak itu orang dari Sinergi Tech? Benar. Dia adalah ketua Sinergi Tech Group Yo Changlin. Kamu ingat anak yang meninggal? Anakmu sekarang adalah satu-satunya keturunan dia. Kalau begitu, kita bisa nggak masuk penjara, benar kan? Nggak cuma masuk penjara, bahkan bisa naik kelas ke masyarakat elit. Hebat banget. Rumah ini masih sama kayak 2 tahun lalu. Takut kamu balik dan ngerasa asing. Maaf ya Emma. Aku tahu aku salah. Aku takut nanti kamu pulang, semuanya terasa asing. Maaf ya Emma. Aku tahu aku salah. Kalau kamu bisa berpikir seperti ini, pengalaman 2 tahun ini tidak sia-sia. Karena pulang, siapkan diri ambil alih bisnis keluarga. Emma. Apa ini nggak terlalu terburu-buru? Kamu pewaris perusahaan, tanggung jawab ini cepat atau lambat harus kamu pikul. Saya mengerti. Grup punya investasi 20 miliar ke Sonic Tech. Kontraknya akan resmi ditandatangani di pesta malam ini. Proyek ini diserahkan padamu untuk ditangani. Lalu, dari 3 putri itu, yang mana yang kamu suka? Emma, aku baru pulang. Masih banyak urusan yang harus aku selesaikan. Aku pergi kerja dulu. Daza anak nakal. Tunggu sebentar. Kalian siapa? Ini adalah grup Sonek. Tak berkepentingan dilarang masuk. Kalian tahu dia siapa? Dia istri presiden direktur. Yang digendongnya, anak bos kalian. Berani menghalangi kami? Saya bisa bikin kalian dipecat dalam hitungan. Dia istri presiden direktur, Lucu. Bawa anak, bisa bikin keributan di grup Souneng? Kalian mungkin belum tahu, bos kami itu mandul, nggak mungkin punya anak. Kalian nggak percaya? Menurutmu aku bakal percaya? Pergi dari sini. Tempat ini bukan untuk ributan. Menurutku, anak ini milik siapa? Mereka sendiri juga mungkin nggak tahu, kan? Kalian ngomong apa? Aku bilang, cepat pergi dari sini. Sudah Cepat pergi, tempat ini bukan untuk bikin masalah. Anak ini milik siapa? Mereka sendiri juga mungkin nggak tahu, kan? Kalian ngomong apa? Cepat pergi dari sini. Bos kami bukan urusan kalian. Kalau nggak, jangan salahkan kami. Apa yang terjadi? Asisten umum, 2 orang memeluk anak kecil, mengklaim itu anak presiden direktur, bahkan mengaku sebagai ibunya. Lucu sekali, bukan? Siapa yang menyuruh kalian datang bikin keributan? Kami datang bukan untuk keributan. Ini anak presiden direktur kalian. Presiden direktur kita jelas nggak bisa. Koko kita ini lahir dengan gen yang disumbangkan oleh presiden direktur kalian saat sehat. Aku kasih peringatan. Dia satu-satunya keturunan presiden direktur.
Kalian bertindak menghambat urusan besar. Periksa apakah bisa memikul tang. Kamu bilang apa? Silsai Tunggu. Tuan Lin. Mohon pertimbangkan niat baik perusahaan kami. Jika grup SC mau membantu grup Soun di masa sulit, 30% saham kontrak ini milik grup SC. Tuan Yo, kita sudah lama kenal? Bisa memberikan 30% saham krisis Soken Teknologi memang tidak kecil. Maaf kalau membuat Pak Lin sekarang Soken Teknologi ada di posisi serba sulit. Jika tidak ada dana besar, di masa depan mungkin tersingkir dari pasar. Walaupun aku ingin membantu kamu, tetapi maaf sekali, 20 miliar dana itu, bukan aku yang bisa putuskan. Ani. Tapi tenang saja, melihat prospek So Energy Technology masih sangat menjanjikan, pewaris kami sudah kembali. Di acara pesta malam, dia akan hadir langsung untuk menilai dan memutuskan apakah akan berinvestasi. Selama kamu tampil investasi ini, seharusnya bukan masalah. Benarkah? Terima kasih, Pak Lin. Bukankah sudah sebelum selesai bicara dengan tak seorang pun boleh mengganggu. Pak Show. Ini masalah penting. Saya terpaksa kerja dengan Pak Lin itu penting. Keluar. Pak Zhu, soal kerjasama, malam ini kamu urus dulu urusanmu. Terima kasih, Pak Lin. Semua yang kamu bilang benar-benar nyata. Sudah mengirim orang untuk tes DNA. Baik. Hebat sekali. Hari ini, benar-benar dua kabar. Tapi, Good. Sekarang aku dan Tuan Lin ada proyek kerjasama. Begini, kamu bawa mereka ke pesta penandatangan. Setelah selesai tanda tangan dengan grup, baru kabar baik ini kita umumkan. Oke? Yuer. Kita pergi saja, Yu. Takut apa? Anak yang kamu gendong itu anak Yo Changlin satu-satu. Nanti ke depan. Dia bakal dimanjakan banget. Santai saja. Kenapa kamu? Di mana Pak Yo? maaf. Pak Yo berdiskusi dengan grup SC tentang proyek 200 miliar dolar AS. Sangat penting, aku nggak bisa datang. Tapi, Sekarang, ikut aku. Setelah kontraknya ditandatangani, Tuan Yo akan mengumumkan kepada tokoh dunia bahwa Nona Chenke adalah ibu baru perusahaan teknologi Soneng kita. Keke, kamu dengarkan? Ini adalah perusahaan multinasional. Angkanya 20 miliar dolar. Lin Fan dan ibunya nggak akan punya uang sebanyak ini. Your terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku nggak dapat kesempatan ini. Kamu benar-benar sahabat terbaikku. Selain itu, jika ada permintaan lain, beritahu kami. Soken Teknologi akan membantu semaksimal mungkin. Ada satu hal kecil yang perlu bantuan. Apa itu? Masalahnya Keke, mantan suami bajingan Keke. Dia dan ibunya menindas Keke, lalu menceraikannya setelah Keke melahirkan. Kami merusak barang mereka minta ganti 1 miliar seminggu, atau memasukkan kami ke penjara. Bagaimana kejadian ini bisa terjadi? Selama ada Tuan Yo, tak ada yang menyentuh kalian. Oke, selesai. Xiao Fan, santai saja, jangan terlalu tegang. Pergi ke pesta untuk melihat kekuatan Soken Group. Jika tidak mampu, tinggalkan investasi. Cuma perusahaan kecil seperti Sonete. Ment apart perhatian kita sudah kehormatan bagi mereka. Ibu, tenang saja. Saya akan pergi dulu. Pergilah. Anak sudah besar. Sekarang waktunya pelan-pelan mewarisi bisnis keluarga. Yuer. Ini pesta dansa kalangan atas? Wah, megah sekali. Koko, lihat aku baik padamu. Apa bagusnya Lin Fan? Selain merawatmu, dia bisa kasih apa? Karena aku, kamu bisa datang ke acara mewah ini. Yuer, kamu yang paling baik sama aku. Oke, sampai jumpa. Aku baru sadar sekarang, cowok yang perhatian nggak cukup. Kekuasaan dan status paling menarik. Bener banget. Nanti, Kamu adalah sahabat terbaikku. Koko, kamu kenapa? Lin Fan. Kenapa dia ada di sini? Bagaimana mungkin? Yo bilang pesta utama SC Group, salah satu dari 10 besar dalam negeri. Perusahaan keluarganya memiliki pengaruh kecil di dalam negeri, tapi internasional tidak ada kelas. Bagaimana dia punya hak datang ke sini? Keke, pasti salah lihat. Tidak mungkin, aku bersama Lin Fan bertahun-tahun.
Tidak akan lihat. Keke, dia pasti datang mencari kamu. Melihat kamu sukses besar, sekarang dia tidak akan melepaskan kamu. Ayo, kita cari dia. Kenapa kalian ada di sini? Kenapa kita di sini? Bukannya kamu tahu ini? Kamu datang ke pesta cari Keke, jangan pura-pura nggak tahu. Aku memang datang ke pesta cari Chen-ke. Iya, benar. Bukannya kamu lihat Keke bakal jadi nyonya Yo, terus ingin bikin keributan? Berhenti mimpi deh. Ini pesta SC Group, kamu bikin masalah di sini. Percaya nggak SC Group bisa bikin perusahaanmu bangkrut? Wanita ini bodoh, dia nggak tahu Snow Hua Group dikenal sebagai SC Group. Tahu takut, kan? Jangan pikir punya perusahaan kecil bisa bikin masalah di sini. Kamu nggak punya hak datang ke pesta ini. Omongannya besar banget. Cuma nggak tahu apa bosmu, Tuan Yo, berani ngomong kayak gitu di depanku. Wah, sombong banget omongan lo. Perusahaan kecilmu itu bahkan nggak pantas ngelap sepatu grup SC. Kita lihat aja nanti, pas Tuan Yo Miu datang, apa gue benar-benar nggak punya hak itu. Berhenti di situ. Tunggu dulu. Pesta ini bukan tempat lo datang dan tinggal seenaknya. Jadi maunya apa? Gue pengen lo minta maaf sama Keke. Dia sengsara karena lo, gue mau lo sekarang sujud minta maaf sama dia. Minta maaf. Kamu pantas? Lin Fan. Grup Suehua punya sedikit uang. Tapi itu cuma perusahaan lokal, nggak punya posisi internasional. Kamu nggak takut bikin masalah besar ngomong gitu? Kami juga nggak mau nyusahin kamu. Tapi sebelumnya di rumah sakit, kamu benar-benar kelewatan. Malah mau jeblosin kami ke penjara, nggak peduli 2 tahun pernikahan. Sekarang aku cuma mau minta maaf dari kamu. Itu berlebihan? Aku yang berlebihan? Chen-ke. Sahabat kamu di Alates itu maksa aku buat cerai, kamu gak rasa itu berlebihan? Dia suruh kamu jadi ibu pengganti dengan bayi tabung, itu gak keterlaluan? Sekarang aku minta kamu bayar ganti rugi sesuai harga barang rusak, ini baru keterlaluan? Selesai bicara. Keke, nggak usah peduli dia, orang hampir tamat masih bisa sombongnya. Kamu tahu hari ini Pak Yo minta kamu umumkan depan semua orang kalau kamu calon istri presiden perusahaan. Jadi, kenapa? Masih keras kepala ya? Dengar ya, grup SC udah direncanain. SC bakal investasi 200 miliar bersama grup Soneng. Bakal ngadepin grup bernilai triliunan. Ini istri presiden grup bernilai triliunan, cukup satu kata dariku, perusahaannya mendekati Keke bisa bikin keluargamu hilang dari Nancang. Grup SC udah kerjasama dengan Yao Changlin. Kenapa tidak tahu soal ini? Keputusan Tuan Lin kamu pikir bisa kamu tahu? Baiklah, kalau penasaran, aku kasih tahu. Ini keputusan langsung dari Tuan Lin, General Manager SC Group. Selama Presiden Direktur tidak keberatan, tidak ada yang bisa menentang. Oh ya? Aku ingin lihat. Apakah aku punya kualifikasi ini? Tidak ada yang mau angkat telepon, kan? Kamu bahkan tidak punya nomor manajer Lin. Kalau kamu tidak telepon, cepat telepon Pak Yo, minta dia ke sini jadi penengah. Kenapa? Ada masalah di sini, jadi tidak bisa cepat sampai. Pak Yo, mantan suami, mengikuti aku ke pesta dansa. Aku ketakutan. Bisakah kamu datang membantuku? Jangan khawatir, aku akan cari cara. Jangan pura-pura. Orang seperti kamu tidak mungkin punya kontak Tuan Lin atau Pak Yo. Aku akan minta maaf saja. Jangan sampai masalah ini melebar dan kamu bingung. Selesai. Pak Lin, Anda tidak apa-apa? Segera bawa Anda ke rumah sakit. Saya tidak apa-apa. Pergi ke pesta lebih penting. Malam ini, keponakan besar pertama memimpin perusahaan. Saya tidak boleh absen. Saya istirahat sebentar. Tapi Anda ini... Kamu bilang apa? Kok bisa ada hal seperti ini? Baik. Cari cara ke sana sekarang. Ada apa? Pak Lin, ibu anakku diikuti mantan suaminya ke pesta dansa. Dia punya niat buruk.
Serius? Ada hal seperti cepat pergi. Aku akan menyusul segera. Baik, aku pergi duluan. Setelah selesai, aku akan datang menjemputmu. Apa yang terjadi, Lin? Sigfen kena masalah ya? Sialan. Kenapa pas banget kecelakaan sekarang? Mau mati ya? Mau mati ya? Apa otak? Patek Philip harga 1 juta per jam. Cukup beli mobilmu nggak? Cukup. Mobilnya buat kamu. Ini topi, Bang. Bang, topinya. Hati-hati ya, Bang. Lin Fan, kamu bisa bohongi orang, tapi jangan dirimu sendiri. Orang lain gak tahu, pikir kamu kenal Tuan Lin. Kesabaranku terbatas. Minta maaf sekarang, sebelum Tuan Yo datang kamu gak bisa selesaikan masalah ini. Baiklah, kita tunggu saja. Aku ingin lihat bagaimana reaksimu saat bosmu ada di depanku. Berani tetap sombong seperti ini. Benar-benar sombong sekali. Aku ingin lihat. Siapa yang berani menyakiti ibu dari anakku? Tunggu saja. Berani sekali. Aku ingin lihat siapa yang berani menyakiti ibu dari anakku. Pak Yo, mereka menindas saya. Bela kami. Apa yang sebenarnya? Dia yang baru cerai dengan Keke. Tapi dia masih membuntuti. Jika Keke tidak mau balikan, dia akan menjebloskannya ke penjara. Berani sekali dia. Kalian tidak bilang padanya Keke itu istri saya, Yo Changlin? Sudah, tapi dia mengandalkan perusahaannya yang kecil dan tidak menghormati Anda, Pak Yo. Bahkan dia bilang, Anda tidak layak meladeni dia. Anak muda, kamu hebat, benar-benar hebat ya. Bisnis lokal kecil, menindas istriku. Sudah pikirkan bagaimana mati? Kamu yang namanya Yo Changlin ya? Ibu saya bilang, Sonic Technology itu perusahaan yang lumayan bagus. Hari ini, setelah lihat pemimpin perusahaanmu, kelihatannya biasa. Harus pikir ulang. Sepertinya, investasi SC ke Sonic Technology harus dipertimbangkan. Omong kosong. Sampah kayak kamu, jangan kira punya sedikit uang bisa langsung investasi di Sonic Group. Lin Fan, saat sudah seperti ini, kamu nggak menyesal? Menyesal? Kenapa saya harus menyesal? Sonic Group perusahaan terkenal internasional, bermodal sedikit uang tidak bisa investasi. Setidaknya itu perusahaan internasional seperti SC Group. Saya tahu kamu punya sedikit uang, tapi uang bukan segalanya. Kadang-kadang status lebih penting. Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Saya beri kamu kesempatan. Selesaikan mereka dua. Kalau tidak, investasi SC Group untuk teknologi Sohen akan dibatalkan. Selesai bicara. Apa? Kamu bilang SC Group akan menghentikan investasi untuk Sohen Group? Direktur Yo, beri pelajaran pada sampah bicara sembarangan. Lin Fan, benar kan? Hari ini aku nggak seharusnya melepaskanmu begitu saja, tapi aku ada urusan penting sebentar lagi. Hari ini kasih kamu kesempatan. Cabut pengaduan terhadap mereka sekarang. Lalu berlutut dan minta maaf. Keluar dari pesta ini. Belum cukup. Tuan Yo, nggak boleh mudah memaafkannya. Mau gimana lah? Keke menikah dan mengurusi rumah tangga 2 tahun. Menurut ahli, istri seharusnya berpenghasilan 1,2 juta setahun. Dia harus kasih 2,5 juta untuk Keke. 2,5 juta? Menurutku kalian berdua beneran 250. Chenke, kamu cepet cari duit. Soal aku mau cabut gugatan. Kamu, Yo Changlin, belum pantas. Lin Fan, kalau kamu begitu tega, jangan salahkan aku nanti. Tuan Zhou turun tenggon dan tangkap dia. Laki-laki ini punya dendam besar. Kalau dilepas, aku takut dia terus ganggu aku. Aku nggak masalah. Tapi bakal ngaruh ke pertumbuhan anak kita. Kamu benar, nggak bisa dia dibiarin semudah ini. Orang-orang, ke sini. Anak muda, aku pikir kasih kamu kesempatan. Tapi kalau kamu bahaya buat anakku, aku kejam. Patahkan tangan dan kaki anak ini. Buang dia keluar dari pesta. Beranti. Dari mana kurir datang? Tinggalkan barangnya di sini. Bau keringat banget. Jijik sekali. Taruh barangnya di sini. Cepat pergi. Kamu ngomong apa? Diam kamu. Semua, ada masalah di pesta hari ini. Pindah ke ruangan sebelah untuk beristirahat. Bos Yo, kenapa memukul saya? Saya sudah menyelamatkan nyawa Anda. Tidak akan ada putra Anda. Bodoh sekali kamu. Kamu tahu dia siapa? Dia manajer umum grup SC. Jangan berani ngomong sembarangan lagi. Aku akan sobek mulutmu. Apa?
Mener umum grup SC? Tuan Lin, dia tidak tahu siapa Anda, matanya buta. Jangan diambil hati. Tapi, kenapa Anda tidak pergi ke rumah sakit? Ke rumah sakit? Aku nggak akan tahu kamu tegas sama keponakanku. Keponakan? Anda pasti bercanda, kan? Keponakan Anda itu pewaris tunggal grup SC dan juga yang menentukan investasi malam ini untuk grup Soneng. Aku punya banyak nyali, tetap nggak akan berani macem-macem sama keponakan Anda. Tadi aku dengar jelas-jelas kok. Kamu sendiri yang bilang mau melumpuhkan tangan dan kaki keponakanku. Kalau itu nggak disebut menindas. Lalu apa coba? Apa? Dia itu keponakan Anda? Habis sudah. Gimana mungkin? Bukannya dia ketua grup Suehua? Bagaimana bisa dari SC? Apa maksudmu? Dia adalah direktur utama grup Suehua. Benar, tapi grup Suehua. Bukannya itu perusahaan lo. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan grup multinasional seperti kalian? Kamu tahu tidak? SC Group adalah nama internasional dari grup Suehua. Kok bisa ada orang bodoh seperti kamu? Kalian? Benar-benar menghancurkan saya. Apa? Grup Suehua adalah SC Group? Jadi Lin Fan yang harus didekati grup Suoneng? Pak Lin, saya tidak tahu identitasnya. Kalau saya tahu, meskipun punya 1000 nyali, saya pasti tidak berani. Tolong, melihat hubungan kita lalu. Bantulah saya sekali lagi. Awalnya, hubungan kita bertahun-tahun. Krisis perusahaan Sokeno memang mau dibantu oleh grup Suehua. Tapi sekarang, apakah dia mau memaafkanmu? Itu bukan keputusan saya. Xiao Fan. Saya tidak tahu ini terjadi. Anak yang dikandung Chen Ke adalah anak Yo. Aku nggak akan investasi di Soneng Teknologi. Bisakah kamu jangan kasih tahu ibumu soal ini? OM Traktir Minom. Om. Kamu pikir aku diam saja? Dengan kemampuan ibuku. Dia nggak bakal tahu apa yang terjadi hari ini? Pak Lin. Aku nggak tahu Chen Ke ada hubungan dengan kamu. Saya cuma ingin anakku. Aku bahkan tidak menyentuhnya sama sekali. Soal menyentuh atau tidak, bukan urusanku. Pemimpin perusahaan internasional seharusnya tidak seenaknya percaya satu sisi. Aku meragukan kemampuanmu. Selain itu, tadi aku sudah memberimu kesempatan, kan? Pak Lin saya tahu saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Tanpa dukungan Anda, Jonatek benar-benar akan hancur. Paman kedua, bagaimana? Xiao Fan, Jeonggon Tanyasea. Kakak iparmu sudah jelas. Investasi atau tidak, semua keputusan terserah kamu. Yo Changlin, kalau ingin aku berinvestasi, boleh. Budi besar Pak Lin akan selalu kuingat selamanya. Tenang saja. Sonen Tech tidak mengecewakan kepercayaan. Membawa keuntungan untuk investasi Anda kali ini. Jangan buru-buru. Kalau saya lanjut investasi, setuju dengan beberapa syarat. Apapun syaratnya, setuju. Jangan buru-buru janji, ada 2 syarat. Pertama, apapun syarat yang negosiasi dengan paman saya mewakili SC, sekarang gandakan. Gandakan. Aku harus menyerahkan 60% saham? Jangan buru-buru. Dengarkan semuanya dulu. Kedua, aku masih mau berinvestasi, tapi kamu harus mundur dari posisi ketua grup Soken. Posisi diberikan pamanku. Apa katamu? Hanya 2 syarat itu. Kamu boleh menolak, tapi kamu tidak terima. Sonen Technology akan bangkrut. Baik, aku bisa setuju dengan 2 syarat ini. Tapi, aku berharap bisa membawa anakku. Dan tolong Tuan Lin jangan menyulikan kami lagi. Baiklah. Terima kasih, Tuan Lin. Aku akan segera mencari orang untuk membuat ulang kontrak. Tuan Zhou, kamu tidak boleh pergi. Jika pergi, bagaimana dengan aku tidak bisa bayar aku bakal dijeblosin ke penjara nih. Kamu masuk penjara ada hubungannya sama aku? Tapi aku ibunya. Aku ibunya anak kita. Terus kenapa? Aku punya anak laki-laki, itu soal ibu. Bisa cari yang lebih baik lagi. Biarin orang bodoh didik anakku bisa jadi kacau. Minger. Pergi sana. Kenapa UR bisa jadi seperti ini? Bukannya kamu bilang aku bisa naik pangkat dan masuk kalangan atas? Kenapa jadi kayak gini? Selesai sudah. Chen Ke. Sampai sekarang kamu masih pikir Wang Yu itu sahabat baikmu? Kamu belum ngerti. Dia memanfaatkanmu selama ini. Diam kamu. Wang Yu sahabat terbaikku, nggak mungkin memanfaatkanku. Where? Dia bohong semua. Kamu tidak memanfaatkan aku. Iya, kakek, aku tak mungkin menyakitimu. Dia Yang melakukan. Dia itu pewaris keluarga. Tapi dia tidak bilang. Sudah menikahimu, tapi tetap merahasia. Iya, Aku akan iya, aku akan membongkarnya.
Aku selalu ikut kata-kata. Chen Ke, kamu benar-benar keras kepala. Baiklah. Aku tunjukkan kamu wajah asli sahabatmu. Diam, jangan coba-coba memecah belah di sini. Keluarga Li bangkrut. Li Tiansheng untuk minta maaf, dia kirimkan ponsel anaknya. Mau tebak, ada apa aja di dalamnya? Apa? Apa sih yang bisa ada? Tuan Muda Li, suka foto ini? Chen kebodoh. Aku ajak dia ke pemandian air panas. Kira aku dokumentasin hidup. Ini nggak cukup, ada yang lebih pribadi. Tenang saja, serahkan padaku. Semuanya beres. Chen kehamil bayi tabung, bukan anak Lin Fen. Nanti Lin Fen berpikir telah dihianati. Cerai bukan masalah. Kamu tidur dengan Chen Ke. Ingat uang 100 juta di tanganmu. Tidak mungkin, Where? Tidak seperti itu. Nggak akan menyakitiku? Ah, itu semua bohong, kan? Dia bilang itu bohong, kan? Kamu sudah tahu jawabannya. Kenapa tanya aku? Aku yang buat kalian bercerai, aku yang bikin kamu hamil anak orang lain. Puas dengan jawabannya? Kenapa? Bukannya sahabat terbaikku? Kenapa kamu ingin menyakitiku? Yuan, Kenapa? Aku mau tahu. Kita kan sama-sama perempuan? Kenapa suamimu mencintaimu? Sedangkan aku tidak punya apa-apa. Kenapa? Aku ingin kalian cerai. Aku coba program bayi tabung, dapat benih Yo Changlin. Kamu tahu seberapa senangnya? Sekarang sudah beres. Lin Fen juga tidak mau. Yo Changlin tidak berani terima kamu. Anakmu juga sudah dibawa pergi. Sekarang kamu juga harus masuk penjara bersamaku. Hahaha. Lin Fen. Aku salah, maafkan aku kali ini saja. Semua gara-gara Wang Yu. Dia selalu membohongiku. Aku bukan orang seperti itu. Kita mulai dari awal, ya? Jangan dong. Wang Yu kan sahabat terbaikmu, dia nggak akan nyakitin kamu. Sahabat baik. Harus berbagi kebahagiaan bersama dan menghadapi kesulitan bareng-bareng, kan? Chen Ke, jangan pura-pura nggak tahu. Semua sudah dewasa, bahkan tanpa aku. Kamu akan jadi seperti sekarang. Kamu memang orang yang nggak tahu malu. Kamu bohong. Bukan begitu Lin Fen. Aku bukan wanita yang materialistis. Apa hubungannya? Chen Ke, aku harus ingatkan, dalam 6 hari kau tidak bisa kumpulkan uang. Kau dan sahabat baikmu akan masuk penjara bersama-sama. Lin Fen. Tolong beri kesempatan lagi. Kumohon, Lin Fen. Lin Fen, jangan pergi. benar-benar sudah dewasa. Masalah malam ini, kamu tangani dengan sangat baik. Tidak mengecewakan aku atau ibumu. Maksud Anda? Masalah malam ini adalah rencana Anda dan ibu saya? Tentu saja tidak. Kemunculan mantan istrimu murni kebetulan. Mereka datang atau tidak, kejadian di pesta ini akan dilaporkan ke Dewan Direksi Grup. Kalau tidak ditangani dengan baik, bisa memengaruhi pewarisan grupmu. Tapi kamu menangani dengan sempurna. Jangan biarkan emosi pribadi menghancurkan Yo Changlin. Sebaliknya, kamu memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan. Begitu kembali ke, kamu akan resmi menjabat sebagai CEO cabang Nanjing Group Suehua. CEO? Paman kedua, posisi ini tidak terlalu tinggi? Saya sama sekali tidak terlalu. Setelah kejadian malam ini, aku percaya padamu, punya kemampuan memegang posisi ini di dalam grup. Tidak ada yang berani mempertanyakan. Aduh, kuku. Bukannya kamu dan Wang Yu pergi menemui direktur utama grup Swan? Kok bisa jadi begini? Wang Yue, dia membohongiku terus. Dia mencelakai aku dengan parah. Aku mau masuk penjara. Sekarang kamu baru tahu menyesal. Dulu aku sudah bilang, si Wang Yue itu bukan orang baik, tetap tidak dengar. Sampai kamu cerai dengan Lin Fen. Oh ya. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal sekarang. Sudahlah. Anakmu sudah tahu salah, jangan ngomel. Keke, jangan menangis. Papa mama tak convier quand Camille Mazuk Panjara. Kita akan bayar uangnya bersama-sama. Sulze, tunggu. Tapi, Ma. Kita berhutang banyak, uang kita tidak cukup untuk membayar semuanya. Ada Kara. Ini dari Mama. Sebelum kamu pulang, aku dan Papa sudah membicarakannya. Kita akan jual rumah dan mobil kita. Jual semua barang berharga. Bisa kumpulin beberapa juta. Ayah, Ibu, kalian jual rumah dan mobil. Kalian tinggal di mana?
Sewa rumah juga bisa tinggal. Ayam masih muda. Aku masih bisa kerja, masih bisa cari uang. Tidak bisa, ayah, ibu. Rumah ini tidak boleh dijual. Hanya akan dapat 3 juta, tidak cukup bayar hutang kita yang terlalu banyak. Masih ada ini. Pusaka Keluarga. Ayah sudah tanya orang. Harganya 40 juta. Kalau ditambah ini, seharusnya cukup. Ayah, ibu, maafkan. Jangan nangis lagi. Bagaimanapun juga, kamu itu anak mama juga. Keke. Ini terakhir kali ayah dan mama bantu kamu. Nanti kalau sudah dewasa, harus lebih dewasa. Jangan sampai tertipu orang malah bantu hitung uangnya. Iya ayah, Wang Yu. Putus hubungan sama dia. Bagus kalau putus hubungan. Teman dekat yang beracun, jangan pernah ketemu dia lagi. Dia tidak akan bertemu lagi. Keluarga tidak punya harta waris. Tidak mungkin melunasi hutang ini. Sisanya dari hidupnya hanya dia habiskan di penjara. Kenapa? Kenapa, Chen Ke? Mengapa orang tuamu baik padamu, menyerahkan harta warisan untuk melunasi hutang? Kamu seharusnya masuk penjara bersama aku. Wang Yu kamu ngapain? Chen Ke, aku sahabatmu, kenapa kamu biarin aku sendiri di penjara? Kita barengan saja, Wang Yu. Aku akan bunuh kamu. Jean Gampukul. Kak Lin Fen, sate kambing. Bikin lebih. Oke. Tunggu sebentar. Makan terus. Kalau kamu gemuk, apa Kak Lin Fen masih mau sama kamu? Iya. Lin Fen, 5 tusuk wagyu. Oke, segera datang. L'Infan, Lia Jiberita. Bukankah ini mantan istrimu? 3 hari lalu Wang bertengkar dengan Chen. Terjadi perkelahian, orang tua Chen menjatuhkan Wang hingga tewas. Menurut investigasi polisi, konflik terjadi karena Wang memecahkan pusaka keluarga Chen. Reporter kami akan terus memberikan laporan tentang kasus ini. Sayang sekali. Sebenarnya orang tua Chen Ke itu orang yang baik. Tak disangka, akhirnya mereka malah seperti ini. Salah percaya sama teman beracun, bikin keluarganya hancur berantakan. Ngapain peduli sama mereka, Kak Lin Fen? Aku mau kamu yang nyuapin aku sate. Aku juga mau.